Saya akan menjelaskan tentang morfologi akar pada tumbuhan dikotil. Tumbuhan yang saya punya yaitu bayam. Bayam atau dengan nama latin Amaranthus sp merupakan tanaman semusim dan tergolong sebagai tumbuhan C4 yang mampu mengikat gas karbon dioksida atau CO2 secara efisien sehingga memiliki daya adaptasi yang tinggi pada beragam ekosistem. Bayam memiliki siklus hidup yang relatif singkat. Umur panen tanaman ini hanya 3-4 minggu saja. Umumnya, perbajakan tanaman bayam dilakukan secara generatif, yaitu melalui biji. Sistem perakarannya adalah akar tunggang, dengan cabang-cabang akar yang bentuknya bulat, panjang menyebar secara dangkal, pada kedalaman antara 20 sampai 40 cm. Tanaman bayam merupakan tumbuhan dikotil. Alasannya, tumbuhan bayam memenuhi ciri-ciri tumbuhan dikotil, antara lain seperti memiliki akar tunggang, ketika berkecambah bijinya membelah, lalu bentuk daunnya menyirip, juga batangnya berkambium, dan sebagainya. Akar radix atau Amaranthus hybridus L memiliki akar tunggang, tidak berkayu, berwarna putih kekuningan. Akar bayam ketika masih segar akan berwarna kuning keabu-abuan. Untuk bagian-bagian akar pada akar bayam, yang pertama adalah leher akar atau pangkal akar. Lalu ini adalah batang akar. Lalu bentuk cabang akar seperti ini. Ini adalah bentuk dari cabang akar. Lalu pada cabang akar terdapat serabut-serabut akar, yakni yang kecil-kecil. Lalu yang selanjutnya ini adalah bulu-bulu akar. Lalu biasanya pada ujung akar bayam terdapat leher akar. Lalu yang paling ujung sekali itu disebut tudung akar yang akan terus tumbuh ke bawah. Sekian penjelasan singkat tentang morfologi akar tumbuhan dikotil dengan contoh tumbuhan bayam. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmarina Erita dengan NIM 2110207001. Saya akan menjelaskan tentang morfologi batang pada tumbuhan dikotil. Tumbuhan yang saya punya yaitu bayam. Bayam dengan nama latin Amaranthus sp adalah tumbuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi. Yang dikonsumsi adalah daunnya sebagai sayuran hijau. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropik, namun sekarang tersebar ke seluruh dunia. Tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran sumber zat besi yang penting bagi tubuh manusia. Batang bayam termasuk dalam tipe monopedial, yang artinya sifat batang bayam biasanya bentuknya bulat berair, lunak, dan tak berkayu. Bayam sebagai sayur hanya umum dikenal di Asia Timur dan Asia Tenggara, sehingga disebut dalam bahasa Inggris sebagai Chinese amaranth. Di Indonesia dan Malaysia, bayam sering disalahartikan menjadi spinach dalam bahasa Inggris. Bunga bayam sendiri itu tersusun majemuk tipe tunggal yang rapat. Bagian bawah duduk di ketiak, bagian atas berkumpul menjadi karangan bunga. Itu pada ujung tangkai dan ketiak percabangan. Biji tumbuhan bayam berwarna hitam, kecil dan keras. Akar tunggal bayam sendiri dapat dimanfaatkan sebagai obat. Kebanyakan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ukuran biji bayam sangat kecil, bentuknya bulat dan berwarna coklat tua mengkilap sampai hitam kelam. Bunga bayam sendiri berukurannya kecil dan berjumlah banyak.
terdiri dari daun bunga 4-5 buah, benang sari 1-5, dan bakal buah 2-3. Kandungan kimia yang terdapat pada daun bayam hijau mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan steroid atau triterpenoid. Klasifikasi daun bayam itu ada kingdomnya Plantae, divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, bangsanya adalah Caryophyllales, sukunya Amaranthaceae, marganya Amaranthus, dan spesiesnya Amaranthus hybridus L. Warna pada batang bayam tergantung pada jenisnya. Untuk punya saya, ini adalah bayam hijau yang memiliki batang hijau. Lalu ada bayam merah dan batangnya juga berwarna merah. Bayam termasuk berbatang basah. Batangnya berwarna hijau atau kemerahan, bercabang banyak. Batang basah yaitu memiliki batang yang lunak, berair, dan biasanya berwarna hijau. Batangnya itu tidak keras, mudah dipotong, dan ukurannya itu biasanya pendek. Nah, dan hidupnya itu hanya semusim. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai morfologi batang tumbuhan dikotil dengan contoh tumbuhan bayam. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmarina Erita dengan NIM 2110207001. Saya akan menjelaskan tentang morfologi buah. Yang pertama pada tumbuhan dikotil. Yang saya punya di sini adalah buah tomat. Tomat dengan nama Latin Lycopersicum esculentum Mill adalah tumbuhan setahun, berbentuk perdu atau semak, dan termasuk ke dalam golongan tanaman berbunga atau Angiospermae. Tanaman tomat dapat dibudidayakan pada kondisi iklim yang luas dengan persebaran dari dataran tinggi tropis hingga ke daerah iklim sedang. Suhu rata-rata budidaya tomat adalah di atas 16 derajat Celcius, minimum 3-4 bulan. Suhu minimum adalah 12 derajat Celcius dan suhu optimum adalah 24 derajat Celcius. Bentuk buah tomat itu bulat pipi, lunak, dan sedikit beralur di dekat tangkainya, dan sedikit keras menyerupai buah apel. Buah tomat berwarna merah mereka, rasanya manis agak keasam-asaman, yang banyak mengandung vitamin dan mineral. Buah tomat termasuk ke buah beri dan berdaging tebal. Pada buah tomat muda, memiliki permukaan yang berbulu dan berubah menjadi licin saat matang. Bentuk buah tomat dikelompokkan menjadi tipe flattened, oblate, sirkular, oblong, silindrik, eliptik, cordate, ovate, obovate, preform, dan obcordate. Saya akan membelah buah tomat menjadi dua agar dapat mengetahui struktur dalamnya. Karena pada bagian ini tidak terlihat biji, mungkin bisa kita belah lagi. Ini adalah bagian dalam buah tomat. Buah tomat memiliki banyak biji yang berbentuk pipih dengan panjang 2-3 mm dan berwarna krem muda hingga coklat. Struktur pada buah tomat terdiri dari exocarp, mesocarp, dan endocarp. Exocarp adalah kulit luar pada buah tomat yang melindungi bagian dalam tomat. Mesocarp adalah bagian tengah, bisa Anda lihat yang berwarna pink muda, itu adalah bagian mesocarp, dan endocarp ialah bagian dalam pada tomat, yakni yang berwarna ini, yang lebih merah, kemerah-merahan. Itu adalah bagian endocarp. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai morfologi buah tanaman dikotil, morfologi buah tomat.
Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.